Anda masih bersama kami pemirsa di Breaking News. Tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana penetapan gubernur juga wakil gubernur terpilih khusus untuk di daerah Bali. Kita akan mengajak Anda pemirsa untuk kembali lagi bergabung bersama dengan narasumber. Di pagi hari ini ada Bapak Cecep Hidayat selaku analis politik dari Universitas Indonesia. Pak, tadi kan kita sudah lihat ya sudah ada penetapan. Iya. Tapi Pak, yang menjadi PR besar ini bagaimana Pak? PR besar yang main di Bali atau? Di Bali. Di Bali ya. Ya tentu saja gini ya, ketika gubernur terpilih bukan bagian dari koalisi pendukung pemerintah di pusat ya, tentu dia harus membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat. Ya, itu yang pertama. Dan nggak perlu khawatir sebenarnya ya, karena Pak Koster sendiri kan punya pengalaman baik ya sebagai birokrat ya, sebagai politisi birokrat, pernah jadi gubernur juga. Kemudian beliau juga memperoleh 61% suara. Ini kan berarti punya tabungan politik yang besar di Bali ya. Dan saya kira partai pengusung beliau juga akan mendukung ya segala kebijakan yang muncul. Tinggal nanti kan gini, kalau kita bicara gubernur, selain dia itu kan sebagai kepala daerah, dia menjadi wakil pemerintah pusat di daerah. Ya bagaimana kemudian gubernur terpilih ya, gubernur Koster ini bisa membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, dengan Presiden Prabowo gitu. Tantangannya di situ ya. Kemudian yang lain ya persoalan di Bali sebenarnya ya. Ada ya kita tahu ya, kita lihat ya bagaimana langkah ke depan ya untuk menjadikan kata sekarang kan dia existingnya adalah pusat pariwisata nasional lah. Tapi kemudian bagaimana ke depannya? Ada persoalan masalah apa namanya warga negara asing, itu kan banyak persoalan tuh kalau kita ke Bali ya. Ya dengan salah satu warga negara asing, salah satu negara misalnya, itu kan bagaimana dirinya harus bisa menata itu ya. Ya jadi persoalannya. Kemudian bagaimana menciptakan berbagai merealisasikan berbagai program kerja ya yang telah dikampanyekan kemarin. Ya termasuk menerjemahkan visi Astacitanya Presiden Prabowo di Bali ya. Bagaimana itu tantangannya sih. Tapi kan kita sudah melihat ya Pak tadi penetapan, tapi pelantikannya sendiri kan membutuhkan waktu yang cukup lama ini Pak. Tantangannya serta dampaknya mungkin positifnya negatifnya ini seperti apa? Jadi memang kan awalnya ya, sekarang tanggal 9 Januari ya, rencananya kan dilantik 10 Februari. Tapi kemudian ada dinamika ya, karena ada keinginan ya untuk melantik serentak. Berarti kalau kayak gitu, sedangkan setelah tahapan penetapan ada tahapan yang lain, yaitu sengketa hasil pemilu ya, ada PHPU di MK. PHPU di MK itu baru selesai di bulan Maret kemungkinannya. Sehingga ada jeda kalau awalnya tidak serentak itu Februari, tapi kalau mau serentak berarti di Maret semuanya. Ya sekarang Januari ke Maret ada sekitar 2 bulan lebih kurang. Nah, apa tantangan dari waktu 2 bulan ini? Ya tentu saja positifnya adalah kalau memang benar ya nanti tidak ada perubahan ya, berarti kepala daerah terpilih, baik itu di level provinsi atau kota kabupaten, itu bisa mempersiapkan diri. Tentu kan mereka akan membentuk tim transisi ya, bagaimana PJ kepala daerah sebelumnya itu bisa bekerja sama dengan para kepala daerah terpilih ya, mempersiapkan diri, sehingga ketika nanti setelah dilantik, H+1-nya itu bisa langsung bekerja optimal gitu ya. Nah itu. Nah kalau sebaliknya ya memang ada waktu yang relatif lebih lama ya. Ya mungkin nggak selama waktu Pilpres ya. Dari penetapan ke pelantikan hampir 8 bulan. Sehingga kemudian penguasa sebelumnya bisa punya kepentingan politik. Tapi di sini ya PJ kepala daerah ya, ini ada waktu 2 bulan. Ya memang saya kira akan ada program yang mungkin mesti menunggu sebulan lagi gitu ya. Yang sebelumnya Februari kalau menjadi ke Maret gitu. Nah ini ada jeda waktu, tapi ya itu bisa digunakan oleh kepala daerah terpilih untuk mengoptimalkan ketika mereka setelah dilantik. Ya, harapannya memang kan PJ yang sekarang ini ya nggak bisa juga buat kebijakan strategis ya, karena tinggal sebulan 2 bulan lagi gitu. Baik, ini nanti kita akan membahas bukan hanya Bali ya, nanti kita akan membahas mengenai Bandung, penetapan ini seperti apa, tapi pemirsa kita akan melihat langsung bagaimana di KPU daerah Jawa Barat. Di hari ini sudah ada reporter TV One di sana, Zinedine Duhan, yang akan mengabarkan langsung kondisi di sana. Duhan, silakan dengan laporan Anda.
Ya, Rehana dan juga pemirsa, memang sejatinya itu untuk rapat pleno terbuka penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat 2024-2029 ini harusnya sudah dimulai sejak pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun di belakang saya memang terpantau kursi-kursi masih banyak yang kosong seperti itu, bahkan di jajaran stakeholder ini masih belum terisi, dan juga untuk jajaran dari perwakilan dari partai politik yang berkontestasi pada Pilkada Jawa Barat 2024 ini masih terpantau kosong, termasuk juga bangku yang berada di ujung ini yang disediakan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang berkontestasi pada Pilkada Jawa Barat 2024 ini terpantau masih kosong. Namun Rehana dan juga pemirsa, tadi kami sempat memantau kehadiran dari beberapa tokoh yang memang tidak langsung masuk ke dalam ballroom dari Hotel Grand Mercure di kawasan Setiabudi Bandung yang menjadi venue tempat rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat 2024. Tadi juga kami sempat memantau ini beberapa stakeholder sudah mulai hadir dari Forkopimda Jawa Barat. Lalu juga tadi kami dari pihak TNI dan Polri sudah mulai hadir, dan juga untuk salah satu calon gubernur Jawa Barat 2024-2029 yaitu Deddy Mulyadi tadi sudah terpantau hadir pada pukul 8:55 waktu Indonesia bagian Barat. Deddy Mulyadi sendiri tadi hadir dengan pakaian berwarna putih, bernuansakan putih full ini bersama rombongannya. Tadi Deddy Mulyadi juga membawa sang anak untuk ikut ke dalam rapat pleno penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat 2024. Memang Deddy Mulyadi tidak langsung masuk ke ballroom ini, melainkan masuk ke ruang tunggu, ruang transit sama seperti para tamu undangan lainnya, sembari menunggu juga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lainnya. 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lainnya hadir ke tempat acara, yaitu di Hotel Grand Mercure yang berada di kawasan Setiabudi Bandung, Jawa Barat. Nah, informasi yang kami dapatkan memang yang sudah terkonfirmasi nantinya akan hadir yaitu pasangan nomor urut 3, yaitu tepatnya calon gubernur nomor urut 3 yaitu Ahmad Saiku dipastikan nantinya akan terkonfirmasi hadir ke tempat rapat pleno. Namun juga untuk calon wakil gubernur yaitu Ilham Habibie ini dikabarkan tidak dapat hadir ke tempat acara dikarenakan juga ada agenda lain. Namun untuk 2 pasangan calon lainnya yaitu Acep Adang dan Gitalis, dan juga JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja ini masih belum dapat kami konfirmasi apakah akan hadir ke rapat pleno penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat 2024-2029 atau tidak. Tadi juga kami sempat berbincang sejenak bersama Kang Deddy Mulyadi, yang mana juga dari segi suara ini unggul jauh dibandingkan yang lainnya, yang menyebutkan bahwa memang tidak ada persiapan khusus menjelang dari penetapan ini. Deddy Mulyadi hanya hadir untuk memenuhi panggilan atau undangan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Barat seperti itu, dan juga nantinya akan menjalani beberapa kegiatan lainnya yang selalu dijalani oleh Deddy Mulyadi, yaitu turun langsung ke masyarakat untuk membahas atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bertemakan kesejahteraan pangan yang berada di masyarakat. Adapun juga dari perolehan suara, Rehana dan juga pemirsa, ini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 4 yaitu Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan ini unggul jauh di Jawa Barat. Bahkan ini menjadi keunggulan terbesar selama pilkada yang berada di Jawa Barat, yaitu unggul dengan 62,22% suara memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 4 ini. Di total ini ada 14.130.192 suara, disusul dengan Ahmad Saiku dan Ilham Habibie dengan 4.260.072 suara. Lalu di posisi ketiga ada Acep Adang dan juga Gitalis dengan 2.204.452 suara, dan juga di posisi terbawah ini ada JJ Wiradinata dan juga Ronald Surapraja dengan 2.116.017 suara. Nantinya juga memang diperkirakan sesaat lagi akan mulai dipadati oleh para tamu undangan, mengingat di belakang saya juga beberapa perwakilan dari partai ini sudah mulai berdatangan, dan juga beberapa tim sukses ini sudah mulai mengisi bangku-bangku yang berada di belakang dari bangku yang disediakan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang nantinya diundang untuk hadir menuju ke venue
acara. Adapun juga memang ini nantinya dapat dipastikan bahwa Deddy Mulyadi nantinya akan dinyatakan sebagai Deddy Mulyadi dan Herwan Setiawan ini akan dinyatakan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih 2024 dengan perolehan 62,22% dengan beberapa program-program unggulan yang selalu digaungkan baik selama masa kampanye maupun sebelum masa kampanye yang selalu digaungkan oleh Deddy Mulyadi pada salah satu media sosialnya, yaitu pembangunan laboratorium kesehatan gratis yang mana masyarakat nantinya dapat memeriksa kesehatan secara gratis di Jawa Barat yang nantinya akan disimpan di beberapa titik atau beberapa kota yang berada di Jawa Barat. Lalu juga fokus kedua adalah penyediaan air bersih dan juga sanitasi. Yang ketiga ada juga integrasi data dan perbaikan layanan publik dengan mengusung efektivitas dari layanan publik yang dirasa oleh Deddy Mulyadi ini masih kurang dan masih dapat dioptimalkan di beberapa daerah, hingga peningkatan infrastruktur dan pendidikan yang ada di Jawa Barat. Kami akan terus memantau bagaimana nanti proses berjalannya rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat 2024. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan studio Rehana. Baik, Dohan, apakah Anda sudah mendapatkan informasi mengenai jam tepatnya, jam berapa ataupun pukul berapa penetapan ini akan dimulai? Ya, Rehana dan juga pemirsa, tadi kami sempat melakukan konfirmasi ke pihak KPU, mengingat juga memang menurut undangan yang disebarkan baik kepada seluruh undangan maupun pemberitahuan yang diberitahukan kepada awak media bahwa nantinya akan dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu hingga sekarang sudah hampir pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, namun masih belum dimulai. Tadi kami sempat mengonfirmasi apakah ada pengunduran waktu secara resmi atau tidak, namun memang jawaban dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Barat ini menyebutkan bahwa tidak ada perubahan waktu. Sebetulnya dari segi rundown memang masih tetap akan dijalankan pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, namun juga akan adanya keterlambatan waktu dikarenakan adanya keterlambatan kehadiran dari beberapa undangan yang undangan utama seperti undangan-undangan penting, termasuk juga para calon gubernur dan wakil gubernur yang berkontestasi di Pilkada Jawa Barat 2024. Nanti jika nantinya sudah hadir tokoh-tokoh utama, maka akan segera langsung digelar atau dimulai rapat pleno ini, Rehana. Baik, Zinedine Duhan langsung melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali beraktivitas.